Karena perusak kebahagiaan itu penyakit hati. Kapan kita tidak bahagia? Tatkala hati kita sedih. Contoh, dalam hati kita ada dongkol, ada jengkel, ada dendam, kita enggak bahagia. Orang yang paling bahagia, orang yang bersihkan hatinya di dunia ini. Kalau orang hatinya tidak bersih, dia sudah punya rumah. Lihat rumahnya orang lebih mewah, hasad, dengki. Menderita atau tidak? Menderita, padahal dia punya rumah mewah. Dia sudah punya mobil, lihat orang punya mobil lebih bagus, hasad, dengki lagi, cemburu, sakit lagi hatinya, hilang kebahagiaannya. Dia sudah punya istri, lihat orang istrinya lebih cantik, dia dongkol. Apa urusan ente itu istri orang, ngapain ente dongkol? Dia dongkol sehingga dia bahagia. Seperti itu. Lihat kelebihan orang lain, dia hasad, maka dia tidak akan pernah bahagia seperti ini. Contoh orang punya penyakit hati, suka dendam, tidak mudah maafkan. Kalau punya masalah, dipikir terus. Punya masalah sama suami, punya masalah sama istri, punya masalah sama mertua, punya masalah sama tetangga, dipikir terus, jengkel. Tidak mudah memaafkan. Sebelum tidur dia ingat-ingat. Susah tidur akhirnya. Menderita, tidak bahagia. Tapi kalau hatinya bersih, mudah memaafkan. Suaminya salah mudah dia maafkan, istrinya salah mudah dia maafkan, tetangganya salah dia mudah maafkan, dia hidup dengan tentram. Yang paling menderita seorang kalau dia punya masalah sama orang yang dekat dengan dia, ini paling menderita orang ini. Apalagi dia tidak maafkan orang tersebut. Kalau kita punya masalah sama orang jauh, misalnya ibu-ibu tinggal di Gunung Kidul punya masalah sama orang tinggal di Papua, enggak jadi masalah, enggak pernah ketemu. Tapi kalau punya masalah sama suami, terus kita tidak maafkan suami kita, ketemu jengkel tiap hari. Suami juga begitu, kalau punya masalah sama istri, tidak dia maafkan istrinya, tiap hari ketemu istrinya, ya itu aja istrinya ya. Sedih dia, hatinya dongkol. Maka seorang kalau ingin bahagia, bersihkan hatinya, maka dia akan bahagia. Nah, para penghuni surga, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bersih. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami bersihkan hati-hati mereka sehingga jadilah mereka saling bersaudara, saling berhadap-hadapan, tidak ada kedongkolan, tidak ada hasad, tidak ada dengki dan yang lainnya. Bagaimana mereka mau dengki sementara masing-masing sibuk dengan kenikmatannya? Masing-masing sibuk dengan kebahagiaannya, masing-masing sibuk dengan bidadarinya, masing-masing sibuk dengan kekayaannya. Disebutkan dalam hadis, orang yang paling rendah di atas muka, orang yang paling rendah di surga, bagaimana lokasi istananya? Nabi SAW jelaskan bahwasanya dia memiliki luas wilayah kekuasaan dia sekitar 10 kali lipat dunia ini. Itu adalah orang yang paling rendah di surga. Fadzalika adna ahlil jannati manzilatan. Kata Nabi, itulah orang yang paling rendah di surga. Ternyata daerah kekuasaannya 10 kali lipat apa? Dunia. Ibu-ibu dan bapak-bapak mau enggak jadi penghuni surga yang paling rendah? Mau atau tidak? Siapa tahu diaminkan sama malaikat. Mau atau tidak? Mau? Ya, yang mau angkat tangan. Lumayan ya, daerah kekuasaan bukan cuma Gunung Kidul, tidak. 10 kali dunia. Ada yang mau jadi penghuni surga paling rendah? Angkat tangan. Saya mau aminkan ya. Ada yang mau tidak? Pede banget ya. Masuk surga aja belum tentu. Enggak, kita pingin jadi milik surga yang tempatnya tinggi, jangan yang rendah-rendah. Jadi hati mereka tidak akan kotor karena masing-masing sibuk dengan kenikmatannya. Ngapain hasad sama orang? Ngapain dengki? Allah sudah bersihkan hati mereka.